Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, jumpa lagi ya dengan saya Rahmat Dian Permadi di channel Rahmat_Galan yang mengkaji pembelajaran matematika, info komputer, Linux, kajian sejarah dunia maupun internasional. Oke, dalam sesi kali ini saya akan mengangkat tema tentang materi kelas 12 ya. Ya, ini materinya, kita buka saja. Ini materi baru di semester genap ini, yaitu turunan atau diferensial. Jadi melengkapi dari materi yang semester pertama. Kemungkinan nanti ada lanjutannya ya. Ini saya masukkan dulu yang bagian pertama. Nah, ini turunan. Jadi turunan itu merupakan materi yang baru, dan implikasi atau nanti endingnya itu adalah kita menentukan menentukan integral. Jadi integral itu adalah mata rantai dari turunan dan limit fungsi. Jadi kita buka aja ya. Oke, lanjut. Oke, ini pemaparannya ya. Ya, turunan atau diferensial. Nah, ini ada konsep tertentu. Ya, ini biodata saya. Kalian bisa like, share, dan subscribe di channel Rahmat_Galan untuk mengetahui atau mempelajari tentang all about matematika. Oke ya. Ya, ini definisi dari turunan. Jadi turunan itu dapat kita turunkan dari ini ya. Dapat kita turunkan dari dy per dx dengan fungsi y memetakan fx terhadap x. Nah, dy per dx nanti sama dengan yaitu y pangkat 1. Nah, ini dibacanya adalah y aksen. Nah, untuk yang belakang ini, yang untuk limit, nah ini kita akan pelajari di pelajaran berikutnya ya. Jadi setelah turunan kita akan mempelajari limit. Jadi kita fokus saja ke yang ini, dy per dx atau sama dengan y aksen y pangkat 1. Oke, kalau masih bingung, coba kita kasih contoh 1, 2, 3 atau berikutnya supaya kamu lebih paham. Ini adalah materi dasar. Oke ya. Ya, ini rumus-rumus turunan. Jadi sebenarnya turunan itu rumusnya ada beragam ya, cuman yang saya tekankan itu yang pertama dulu. Jadi yang pertama ini coba saya coret-coret ya. Ini yang pertama ini adalah konsep dasar. Jadi ini yang kamu harus pahami benar. Ya, begitu. Jadi di mana y sama dengan ax sama ax pangkat n. Nah, bagaimana turunannya? Jadi turunan itu konsepnya gini ya. A itu yang depan, X itu variabel, N itu yang pangkat. Jadi konsepnya adalah pangkat kalikan depan, pangkat kurangin 1. Nah, di sini mana pangkatnya? Pangkatnya adalah N. Nah, berarti N dikali depan. Mana depan dia? A, berarti N kali A. X variabel tulis lagi, N atau pangkat kurangi 1. Jadi intinya apa? Intinya konsepnya adalah pangkat kalikan depan, pangkat kurangin 1. Nah, begitu. Untuk rumus-rumus yang berikutnya ini itu akan menyusul ya, artinya akan berkesinambungan. Jadi ada hubungannya dengan yang pertama ini. Jadi pahami dulu konsep dasar dari turunan. Oke, kita hapus dulu ini untuk kita lanjutkan ke yang berikutnya. Ya, yang berikutnya ya. Kasih contoh 1 dulu. Jika fungsi fx sama dengan 3x pangkat 2 plus 4, maka nilai f aksen atau turunan dari f adalah, nah seperti ini. Pahami dulu, ini kan ada dua bagian ya, 3x pangkat 2 plus 4. Nah, oke. 4-nya ada, untuk saya tekankan di 4 ini ada variabel gak di belakang 4? Tidak ada, hanya 4 doang ya. Jadi gimana konsepnya? Oke, contoh. Ini pembahasannya seperti ini. Jadi ketika fungsi 3x kuadrat tambah 4 menjadi apa? Nah, gini. Kenapa langsung 6? Karena gini ya. Coba saya kasih coret-coret dulu. Kenapa langsung 6? Mungkin saya langsung aja supaya memperhemat waktu ya. Jadi 6 ini didapat dari mana? 6 didapat dari apa? Pangkat kalikan depan. Nah, artinya apa? 2 kalikan 3 jadi berapa? 6. Terus x-nya dapat dari mana nih? X itu dari mana nih? Nah, di sini. X itu kan pangkat 2 kurangi dengan 1 jadi berapa dia? Jadi x pangkat 1. Maka di sini tertulis x pangkat 1 itu boleh kita tulis gini aja, x saja. Nah, begitu. Paham sampai sini? Nah, bagaimana dengan 4-nya?
Perhatikan 4 di sini. 4 itu ada variabel, ada x-nya nggak ada. Nah, ini kita anggap 0 saja. Jadi dapat dari mana 0? Jadi 4 itu berasal dari x pangkat 0. Nah, ingat ya, kalau x pangkat 0 itu hasilnya selalu 1. Itu ada di pelajaran kelas 10 materi akar dan pangkat aljabar. Nah, kalau 4 kali 1 berapa? Ya kan hasilnya 4 kan begitu. Ya kan begitu ya. Maka muncul 4 ini didapat dari mana? 4 didapat dari 4x pangkat 0. Maka begini aja saya kasih konsep. Ketika suatu bilangan tidak ada variabel x-nya di sini, maka kita anggap 0. Nah, begitu. Paham sampai sini? Ya, saya rasa mudah ya. Jadi intinya kalau 4 ini tidak ada di belakangnya ada x, maka kita anggap 0. Jadi 6x tambah 0 artinya apa? Artinya 6x saja. Begitu. Ya, penjabaran ini nanti akan saya share baik itu di YouTube maupun di Microsoft Teams ya, di akun saya. Oke, kalau sudah paham, coba kita lanjut yang lebih sulit lagi. Oke, ini saya hapus ya. Saya hapus, kita lanjut. Coba jawabannya apa? Jawabannya yang 6x. Nah, betul, yang saya tandai warna hijau ini. Begitu, ya. Masih mudah. Ya, lanjut ya. Oke, lanjut. Nah, nomor 2. Nah, di sini ada berapa bagian nih? 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang saya tanya dulu, mana yang hasilnya 0 atau yang tidak perlu kita kerjakan? Sama kayak tadi, ini 4. Jadi 4 itu sama seperti yang tadi ya, yang nomor 1 ya. Jadi yang kita kerjakan hanya yang depan, 2x pangkat 3 ditambah 12x kuadrat min 8x. Gimana turunannya? Begitu. Nah, ini pembahasannya ya. Jadi kita turunkan tuh per part atau per bagian gitu ya. Nah, ini langsung saja. Dapat dari mana angka 6? Pangkat kalikan depan. Nih saya coret-coret nih, masih yang belum paham ya. Coret-coret. Nah, di sini 6 didapat dari mana? Ini 3 dikalikan 2, pangkat kalikan depan. Nah, 3 kali 2 berapa? 6. Pangkat kurangin 1. Jadi berapa? Jadi tinggal 2 dan seterusnya. Ini juga sama ya. Pangkat kalikan depan, 2 kalikan 12. Nah, jadi 24 taruh sini. Terus pangkat kurangin 1, tinggal x saja atau x pangkat 1 tertulis seperti itu. Nah, ini 8x. 8x, x-nya itu pangkatnya berapa? Ingat, kalau tidak terdaftar atau tidak tertulis, maka kita anggap dia 1 di sini. Berarti 1 kali 8 berapa? Ya 8, taruh sini 8, begitu. Nah, ini x kurangin 1. Nah, tadi kan ada x pangkat 0. Ingat ya di sini. Ingat di sini. Kalau x pangkat 0 itu atau apapun dipangkatin dengan 0, pasti hasilnya selalu 1. Ini harus wajib dipahami di luar kepala. Ini pelajaran kelas 10 semester pertama, bentuk akar dan pangkat aljabar. Nah, kalau masih belum paham, dibuka lagi tuh bukunya waktu saya mengajarkan kalian di kelas 10, kan begitu. Nah, ini gimana nomor 4? Yang 4 ini, ya udah kita anggap ya 0 atau tidak ada, kan begitu. Gitu ya. Jadi masih mudah ya. Jadi turunkan perbagian dulu, nanti konsepnya seperti itu jalan sendiri begitu. Oke? Nggak ada kendala. Oke, lanjut ya. Kita hapus dulu untuk next soal berikutnya. Nah, apa jawabannya nih? Ya, jawabannya yang E, kan begitu ya. Masih mudah ya, saya rasa mudah ya. Oke, lanjut nomor 3. Nah, ini kalau ketemu soal kayak begini, pasti dia mengacunya kemana? Mengacu kemana nih? Nanti ini mengacunya ke persamaan kuadrat. Jadi ini pasti ntar mengacu ke persamaan kuadrat. Intinya nanti pasti ada bacaan atau notasi x pangkat 2. Kalau depannya x-nya doang. Nah, kalau depannya ada angkanya berarti tinggal kalikan depan begitu. Nanti ada di pembahasan slide berikutnya, kan begitu. Nah, ini coba kita bahas ya. Sama yang saya bilang tadi. Pasti kan dia mengacu kemana? Mengacu ke persamaan kuadrat. Nah, seperti ini. Berarti gimana konsepnya? Ini ingat ya, pelajaran kuadrat itu, persamaan kuadrat itu adanya di SMP ya, atau di MTS kalau kalian ikut madrasah sanawiyah. Nah, gitu. Konsepnya gimana? Depan kalikan depan. Dapat angkanya
terus depan kalikan belakang. Nah, taruh angkanya berapa? Belakang kalikan depan. Terus belakang dikalikan belakang. Ini semua dikali. Atau dengan kata lain, ada yang menyebutnya itu rumus pelangi, Pak. Perkalian pelangi. Ya boleh-boleh aja. Kan begitu. Itu cuma sebagai konsep aja ya, kayak gitu ya. Oke, coba next kita lanjut di sini. Nah, ini saya langsung ya. Coba kamu kalikan dulu. 3x kalikan 4x. Jadi 12x pangkat 2. Ingat apa? X pangkat 2. Karena x ketemu dengan x. Pelajaran lagi-lagi akar pangkat dan logaritma. Kalau x kalikan dengan x pasti ketemunya jadi apa? Jadi x pangkat 2. Terus depan kali belakang, 3x kalikan 1 jadi 3x. Masukin. Terus belakang kalikan depan, min 2 kalikan 4 min 2 kalikan 4x min 8x. Min 2 dikalikan 1 min 2. Nah, ini aljabarnya masih bisa lagi gak? Ada lagi gak yang masih bisa dikerjain di sini? Ya bisa. Dapat dari mana? Ya dari sini, ya kan? Nah, di sini min 3 min 8. Kenapa bisa saya operasikan? Karena kan variabelnya sama. Nah, kamu punya uang 3 tapi utangnya 8, masih ngutang nggak? Ya ngutangnya jadi min 5 begitu. Ya, ini aljabar, jangan sampai lupa itu. Aljabar itu ada di semua pelajaran matematika ya, dari SMP, MTS sampai dengan SMA dan SMK kan seperti itu. Oke. Kita lanjut, bisa ya? Ini masih mudah. Nah, apa jawabannya? Ya, ini kamu turunkan kayak biasa. 2 kalikan 12, 24. X-nya kurangi dengan 1, jadi X-nya X doang atau X pangkat 1. Ini sama kayak tadi. Kurangin pangkatnya, 1 kalikan min 5, taruh min 5. X 1 min 1, X pangkat 0. Seperti pembahasan sebelumnya. Ntar ketemunya tinggal min 5 kalikan 1 atau min 5. Duanya gimana duanya? Nah, karena duanya tidak ada variabel X, maka kita anggap dia 0. Nah, begitu ya. Jadi belajar itu gak usah pusing MTK ya. Jadi simple aja ya. Saya rasa mudah ya gitu. Oke. Nah, nomor 3, mana jawabannya tadi? Ya, yang B, 24x min 5. Begitu caranya ya. Ada pertanyaan? Nanti gini, kalau ada pertanyaan silakan tinggalkan kolom komentar kalian di YouTube saya maupun di Microsoft Teams, boleh, atau boleh melalui WhatsApp yang pernah saya share itu. Oke, kita lanjut. Ya, soal yang keempat. Nah, ingat kalau fungsi ini boleh juga nih depannya itu pakai angka pecahan, boleh, nggak masalah ya, selama dia masih bisa dikalikan dengan pangkat. Nah, di sini ya boleh gak pakai angka min? Ya boleh-boleh aja, kalikan aja begitu. Oke, kita bahas. Nah, begitu sama caranya. Berarti pangkat kalikan depan, 6 dikalikan 2/3. Bisa kita coretkan sini. Coba kita coret-coret sini ya. 6 kalau bisa kamu sederhanakan dengan 3, silakan dicoret di sini. Coret tinggal berapa? 6 bagi 3 2. 2 kali 2 kali 2 4. Taruh sini 4-nya. Kan begitu. Pangkat kurangi 1, 6 kurangi 1, taruh sini 5. Dan seterusnya gitu ya. Pangkat kalikan ini. Nah, berarti gimana? Jadi 2 kali min 1 min 2. X-nya min 1. Ingat, kamu ngutang 1, ngutang lagi 1. Ngutangnya tambah banyak gak? Tambah banyak, jadi utangnya jadi 2. Nah, begitu caranya. Ya, itu masih mudah. Jadi nanti ini sebenarnya min 2 ini masih bisa lagi kita jabarkan. Cuman kita sesuaikan saja dengan pilihan ganda ya. Kalau misalnya pilihan gandanya itu ada min, nggak masalah. Cuman ini kalian harus bisa merubah nih. Min ini harus menjadi pangkat bulat positif. Lagi-lagi ada di pelajaran akar pangkat dan logaritma. Kan begitu ya. Oke. Ada pertanyaan? Nah, yang terakhir. Nah, apa jawabannya yang nomor 4? Nah, yang E, kan begitu. Oke, nomor 5. Ini yang terakhir nih. Oke, yang terakhir. Boleh gak turunan itu pakai akar? Ya, boleh-boleh aja. Di sini ada sebentar. Sebelum saya masukin, kalian tahu dulu pengertian dari akar X itu apa ya? Kelas 10 semester 1 akar pangkat dan logaritma. Pengertiannya gimana? Ingat di sini ya. Kalau misalnya ada akar X, saya mengingatin saja, bukan mengajar dari awal ya. Jadi kalau ketika kalian ada ketemu dengan akar X, berarti X pangkat berapa di sini? X pangkat setengah. Kenapa setengah?
Karena di sini ada angka 1, di sini ada angka 2 yang tidak tertulis. Nah, begitu. Coba lagi, misalnya ada akar X, di sini 3, di sini 4. Berarti X pangkat berapa? X pangkat 3/4 dan seterusnya. Nah, kalau di sini ada akar X pangkat 6, berarti gimana? Berarti gimana? Ya jelas aja, berarti X pangkat yang dalam dibagi yang luar. Yang dalam dibagi yang luar. Iya benar. Jadi yang luar itu kan di sini kan 2. Jadi 6 bagi 2 berapa? Tinggal X pangkat 3, taruh sini. Kan begitu. Nah, ini 3-nya ada angkanya enggak? Ada variabelnya enggak? Enggak ada, maka kita anggap 0. Jadi kita turunkan saja. Ingat di sini kalau X-nya cuma ada X pangkat 3 di sini, depannya dia berapa nih? Ingat, harus selalu 1. Berarti nanti 1 dikalikan 3 berapa di sini? Ya 3. Terus X-nya kayak tadi ya, 3 dikurangi dengan 1, taruh sini. Iya, begitu caranya. Ya, jadi aljabar itu dari kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 itu nanti akan terus berlanjut ya. Tentunya dari materi yang akan lebih sulit tentunya ya. Jadi kalau materi dasar aja nggak paham, ya gimana mau yang lebih tinggi kan gitu. Jadi jawabannya adalah 3x pangkat 2. Nah, ini kenapa 3-nya nggak taruh di belakang? Karena 3 itu tidak ada variabel x, jadi kita anggap dia 0. Jadi 3x kuadrat. Nah, begitu. Oke. Coba kita tes, lihat. Jawabannya gimana? Iya, benar. Jadi hasilnya adalah 3x pangkat 2. Oke, mungkin pertemuan kali ini kita anggap selesai dulu untuk turunan diferensial bagian pertama. Nanti untuk diferensial bagian kedua kita akan lanjut di konten yang berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan selamat belajar. Dadah.